tetapi peradaban dan untuk mempercepat pergerakan perekonomian di wilayah megapolitan Jabodetabek. Jadi saya memandangnya MRT ini sangat esensial. Baik. Nah, kembali lagi kalau soal pembengkakan biaya, saya rasa pembengkakan biaya itu tidak hanya terjadi di proyek-proyek perkereta-apian, tapi juga pada banyak proyek infrastruktur lainnya, terutama karena dampak pandemi. Kalau kita melihat proyek infrastruktur perkereta-apian misalnya kereta api cepat Jakarta-Bandung dan kemudian juga LRT Jabodebek, itu pun juga banyak mengalami bengkakannya pun juga menjadi berkepanjangan juga dan itu pasti juga akan menambah biaya. Nah, khususnya dari fase 2 ini kalau kami dari MTI melihatnya memang tantangannya jauh lebih besar dibandingkan dengan fase 1 karena kami melihat dari awal saja prosesnya juga cukup panjang karena ada area yang masuk ke ring 1 di daerah Ya, Monas sehingga memang pengadaan lahannya juga cukup makan waktu. Ya kami juga jalur kereta api MRT fase 2 ini juga akan ada di bawah anak anak Sungai Ciliwung ya Pak Tuhiyat, itu menurut iya, saya juga menambah suatu apa ya kompleksitas dari konstruksinya. Kemudian juga di kawasan Kota Tua, nah itu juga kawasan heritage ya yang juga kemarin banyak peninggalan bersejarah yang ditemukan itu kan menambah kompleks dan mmm, pembangunan itu juga harus dilakukan secara berhati-hati. Kemudian juga penetapan area depo itu kan sempat berpindah-pindah dari Lampung Bandan, kemudian sempat ke Ancol Barat. Saya tidak tahu nanti apakah sudah fix di Ancol Barat ataukah ada perpindahan lagi. Nah, itu pasti juga akan menambah jumlah biaya juga. Selain juga karena seperti juga di LRT Jabodebek dan kereta api cepat, karena dampak pandemi, kemudian juga material-material dan juga kenaikan harga juga akan cenderung kemudian akan menambah aspek penambahan biaya. Jadi secara keseluruhan saya iya, memang melihatnya fase 2 ini jauh lebih kompleks dibandingkan iya, fase 1. Sementara fase 1 juga ada yang sifatnya adalah elevated. Nah, elevated dibandingkan dengan underground, sepengetahuan saya pasti juga underground baik. jauh lebih kompleks dan juga biaya pembangunannya lebih tinggi. Begitu Mbak Adi. Tapi walaupun begitu dengan ada begitu banyak tantangan, Anda memandang bahwa proyek MRT ini esensial ya Pak Adit ya. Jadi memang apapun tantangan dan apapun kendalanya akan perlu tetap harus dijalankan dan rampung 2029 seperti tadi Pak Hiyat juga sampaikan. Namun masih mengenai biaya nih Pak, karena memang sepertinya walaupun belum terrealisasi tapi info yang kami terima ini pembengkakannya ini akan sekitar 2,7 triliun rupiah dari anggaran awal di 22,6 triliun rupiah. Berarti kan ada sekitar 10%-an lebih pembengkakan biaya dari yang pertama ditargetkan. Apakah dalam hal pembengkakan biaya ini masih berada dalam rentang biaya yang aman? Dan jika memang benar masih iya, skema pembiayaan apa yang perlu digali dan harus diantisipasi dalam hal pembangunan MRT fase 2 ini? Ya, saya pikir seperti tadi disampaikan oleh Pak Tuhiyat, ini kan agak berbeda dengan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang pembengkakan biayanya sudah terjadi ya Mbak ya, sudah terrealisasi. Ini kan sifatnya adalah perhitungan ke depan akan terjadi pembengkakan seperti itu. Sehingga nanti diharapkan kalau ada efisiensi biaya, ada konstruksi biaya, ada hal-hal yang memang bisa diefisienkan secara biaya, itu juga harapannya kan pembengkakan biayanya juga lebih bisa ditekan. Jadi saya pikir ini agak berbeda kondisi pembengkakan biayanya dengan kereta api cepat Jakarta-Bandung maupun LRT Jabodebek yang menurut saya dari sisi pertama adalah pembengkakan biayanya sudah terjadi dan juga pembengkakan biayanya itu dipicu dengan juga proses pengerjaannya yang berkepanjangan yang tadinya Ya, misalnya deadline 2019 ke 2021 ke ya. 2022 ke 2023. Nah, ini harapannya kalau MRT nanti tetap bisa on schedule itu pasti juga akan bisa estimasinya juga diharapkan akan bisa manage supaya biaya pembengkakan biaya itu tidak terus bertambah gitu Mbak Adi. Jadi